Apakah di dalam patung atau pahatan ada roh, sebut saja unclean spirit, seperti yang sedang viral yang disampaikan oleh Daniel Manantah bahwa dia menyetujui apa yang dikatakan UAS, bahwa di patung itu ada roh atau jin kafir. Nah, dalam konten kali ini kita akan mengkaji secara teologis apakah ada roh atau spirit atau unclean spirit dalam patung atau benda-benda mati. Saya percaya orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya akan dimerdekakan, dan orang yang akan mau jadi murid Tuhan Yesus akan datang di channel Pendeta Raymond Mantik. Dan saudara-saudara, subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like dan share agar semakin berdampak, semakin banyak orang terberkati. Dan saudara bunyikan lonceng notifikasi agar semakin saudara mendapat konten-konten yang terbaru dari channel Pendeta Raymond Mantik. Sekarang ini lagi viral tentang statement atau ungkapan dari Daniel Manantah yang mengatakan bahwa dia setuju dengan UAS bahwa di patung ada roh atau ada jin yang dia sebut dengan unclean spirit. Apakah memang benar demikian yang ada di dalam Alkitab, bahwa roh-roh itu berdiam di patung atau di dalam pahatan-pahatan manusia, ya. Paham-paham yang memahami bahwa roh-roh yang ada bisa ada di dalam patung benda-benda mati ini adalah paham-paham dinamisme yang harus kita waspadai, karena ini bukan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Jadi Daniel Manantah sedang tersesat dalam cara berpikirnya, yaitu yang mengatakan bahwa di dalam patung ada roh. Ini pandangan dinamisme. Kalau kita melihat di dalam Alkitab sendiri, apakah roh-roh itu berdiam di benda-benda mati, seperti patung yang terbuat dari semen atau dari batu atau dari pahatan? Kita melihat sejak mulanya iblis untuk masuk ke bumi selalu menggunakan wadah, karena iblis tidak boleh masuk ke bumi serta merta. Ya, karena begini saudara, Tuhan sudah menciptakan bumi ini. Ya, kita ingat waktu iblis mencobai Adam dan Hawa, dia menggunakan wadah ular untuk mencobai Adam dan Hawa. Nah, kita melihat pertama-tama bahwa bumi ini, waktu Tuhan menciptakan bumi ini, Tuhan menaruh manusia di sana. Dan manusia ditaruh di Taman Eden, dan Tuhan memerintahkan kepada Adam dan Hawa untuk berkuasa atas bumi ini. Bahkan waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan sudah memberi order kepada Adam dan Hawa sebagai ras manusia untuk berkuasa di bumi ini. Jadi yang berkuasa di bumi adalah manusia Adam. Manusia Adam ini adalah roh yang punya tubuh. Jadi harus Anda bedakan. Manusia ini makhluk ciptaan, makhluk rohani yang punya tubuh. Malaikat tidak punya tubuh. Dan roh jahat atau iblis ini berasal dari malaikat-malaikat yang memberontak terhadap Allah. Nah, jadi kita melihat bahwa yang berkuasa atas bumi ini, yang punya otoritas atas bumi ini adalah manusia, roh yang punya tubuh. Jadi selama Anda punya tubuh, Anda boleh ada di bumi. Makanya orang kalau dia meninggal, dia nggak punya tubuh, dia harus kembali ke rumah Bapa.
rohnya kembali. Rohnya kembali. Seperti itu. Nah, iblis juga adalah roh. Iblis adalah roh. Yang seperti dikatakan oleh Daniel, unclean spirit. Roh. Makanya waktu dia mencobai Adam dan Hawa, dia memakai wadah tubuh, tapi tubuh ular. Karena apa? Dia tidak bisa berbuat apa-apa di bumi ini. Dia tidak punya otoritas apa-apa di bumi ini kalau tidak punya tubuh. Makanya dia menggunakan tubuh ular. Nah, kita kembali kepada peristiwa Yesus. Kalau kita melihat Yesus Kristus dalam pelayanannya untuk mengusir roh-roh jahat seperti legion yang merasuki orang gila yang ada di Gerasa, dan orang gila ini, setan-setan yang ada di dalamnya berkata, jangan usir kami, buang kami ke babi-babi. Dan Yesus mengizinkan mereka masuk ke dalam tubuh babi-babi. Jadi ternyata roh-roh ini mereka tidak berdiam di benda-benda mati, di pohon, patung dan sebagainya. Roh-roh ini mencari tempat yang ada dagingnya. Karena segala yang beroperasi di bumi ini harus ada dagingnya. Yang berkuasa di bumi ini manusia. Makanya kita mengerti sekarang Yesus kenapa dia harus jadi manusia. Karena dia mau selamatkan manusia. Dan untuk masuk ke bumi agar dia punya otoritas, dia nggak boleh masuk tanpa daging. Karena yang berkuasa di bumi adalah manusia. Roh yang punya daging. Makanya Yesus harus menjadi manusia. Demikian juga iblis selalu mencari tubuh manusia. Jadi yang tempat unclean spirit yang sebenarnya nggak ada di patung-patung, nggak ada di benda-benda mati buatan manusia. Ada di dalam manusia. Makanya Yesus selalu mengusir setan itu di dalam tubuh manusia, diusir keluar. Jadi yang ada unclean spirit itu justru di dalam tubuh manusia, bukan di patung-patung. Yesus nggak pernah usir roh-roh setan di pohon, roh-roh setan di patung-patung, nggak pernah. Karena memang setan juga tidak mencari tempat di benda-benda mati. Mereka mencari tempat sesuai order Tuhan. Yang berkuasa di bumi adalah roh yang punya tubuh, yaitu manusia. Makanya setan senang masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, Yesus berkata, bila di dalam hati seseorang setannya sudah dibersihkan, setannya sudah diusir keluar, setan itu mengembara kemana-mana. Dia cari tempat, nggak dapat tempat, akhirnya dia berpikir, wah kita balik, coba tengok lagi tempat yang lama. Waktu dia tengok, wah tempatnya masih bersih, belum ada yang mendiami. Akhirnya dia pergi cari teman-teman yang lain, yang dia cari 7 roh yang lebih jahat lagi untuk coba masuk ke dalam. Dan orang itu lebih jahat. Makanya saudara ya, jadi pandangan teologi saya, di mana sih unclean spirit ini berada? Justru unclean spirit ini masuk ke dalam manusia. Bukan di tempat-tempat patung-patung dan sebagainya yang disebut berhala. Dan untuk berhala itu sederhana, menduakan Tuhan. Jadi tidak perlu patung untuk Anda menduakan Tuhan. Di dalam hati Anda aja Anda bisa menduakan Tuhan dengan uang Anda, dengan popularitas Anda, dengan jabatan Anda. Makanya Tuhan Yesus katakan, tidak ada orang yang dapat mengabdi kepada 2 tuan, kepada Allah dan Mamon, ya, kepada Tuhan dan uang. Dia setia hanya kepada satu saja. Maka dalam pemahaman bahwa di patung-patung ada unclean spirit, ini justru pemahaman yang bukan berasal dari Alkitab. Ini pemahaman dinamisme.
Nah, memang yang ada unclean spirit itu ada di dalam tubuh. Karena begini, roh-roh akan beroperasi kalau dia punya wadah, dia punya tubuh. Dan wadah itu bukan benda mati, tapi sesuatu yang hidup dan punya tubuh. Makanya Yesus selalu mengusir setan kepada orang-orang yang ada setannya. Nah, orang yang unclean spirit itu ya di dalam diri seseorang. Jadi nggak perlu patung atau apa untuk menyembah berhala, ya. Di dalam hati aja orang bisa menyembah berhala. Makanya roh kita supaya clean, bersih, mesti ada Roh Kudus. Roh Kudus berdiam. Roh Kudus nggak pernah berdiam di benda-benda suci, patung-patung yang saudara buat. Roh Kudus berdiam di dalam diri orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi sebagai pandangan teologi saya bahwa di dalam patung itu ada unclean spirit, justru ini kesesatan berpikir, ya, yang bukan dari Alkitab. Kalau kita melihat dari Alkitab, roh-roh itu selalu mencari wadah, dan wadahnya selalu adalah manusia, atau paling jauh ya, tubuh hewan. Tapi pada umumnya setan mau sama tubuh manusia, karena dia mau membinasakan manusia, dia mau menghancurkan manusia. Tapi Yesus datang menyelamatkan manusia, dan Roh Kudus datang menginsafkan kita. Seperti itu. Jadi soal unclean spirit itu justru ada di dalam hati kita, manusia yang tidak mengenal Yesus. Justru di situ tempat roh-roh jahat bernaung. Orang yang penuh dengan amarah, kebencian, merasa diri paling benar. Inilah unclean spirit yang ada di dalam pikiran dan diri manusia. Jadi kalau kita melihat di dalam Alkitab, justru iblis atau roh-roh jahat suka bernaung dalam tubuh manusia. Jadi di dalam Alkitab tidak ada yang namanya jin baik, ya, jin beragama, nggak ada. Yang ada hanya iblis, kuasa kegelapan, kerajaan kegelapan, iblis, setan dan kroni-kroninya, dan kerajaan terang, kerajaan Allah. Jadi hanya itu perbedaan di dalam Alkitab. Dan di dalam Alkitab, roh-roh itu selalu mencari rumah, dan rumahnya tidak pernah patung-patung, tidak pernah benda-benda mati. Selalu ada pada dalam diri manusia. Dia mencari manusia. Karena ingat, iblis tidak bisa buat apa-apa tanpa tubuh. Karena yang berkuasa di bumi ini, yang punya otoritas, manusia. Roh yang punya tubuh. Makanya segala bentuk roh yang tidak punya tubuh harus kembali di dimensi lain. Tidak boleh di bumi ini, di alam kelihatan. Seperti itu. Jadi sekali lagi buat teman yang saya sangat kagum ya, Daniel Mananta, apa yang Anda katakan bahwa unclean spirit itu ada di patung-patung. Kalau di dalam Alkitab, ya memang orang menyembah patung, menyembah itu. Tapi untuk spirit-spirit seperti itu justru bukan di patungnya, di dalam manusianya. Oke, nanti kita akan ketemu di konten-konten selanjutnya. Subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like and share, bagikan kepada teman-teman agar semakin berdampak. Dan saya yakin dan percaya orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya pasti dimerdekakan, dan orang yang menjadi murid Tuhan akan datang di channel Pendeta Raymond Mantik. Tuhan Yesus memberkati.